Ribat Idrus jangan takut, kalau di sana bakal ada ijazahnya juga, ntar ke Indonesia punya ijazah resmi akhirnya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mahat Media. Di video kali ini kita akan ngobrol bersama Ustadz Muhid. Beliau datang dari Indonesia, kemudian ke sini membawa teman-teman Ribat Idrus. Nah, di tema kali ini pun kita akan ngobrol tentang gimana sih Mahat Idrus itu. Kang Muhid, gimana? Apa sih Yayasan Mahat Idrus itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat di channel Mahat Media. Ya. Alhamdulillah kali ini saya diundang untuk sedikit bercerita tentang Mahat Al-Idrus yang ada di Tarim. Jadi Mahat Al-Idrus atau Institut Al-Idrus itu dia fokus, memang awalnya itu fokus hanya belajar dalam ilmu qiraah sab'ah saja. Ya, satu-satunya pesantren yang ada di Tarim yang memang fokus buat rujukan untuk belajar qiraah sab'ah, ya Al-Quran, qiraah sab'ah lah, qiraah. Habis itu tahun 2016 itu mulai membuka jurusan baru yaitu Qismu Syariah. Nah, dari tahun 2016 itu baru mendatangkan santri-santri Indonesia khusus ke Tarim untuk belajar di sana. Karena sebelumnya yang belajar di Mahat Idrus itu hanya santri-santri yang sudah belajar di Ahqaf, sudah belajar mana, itu istifadah di sana. Tempat istifadah dulunya. Hanya kalau nggak salah itu negara Somal, orang-orang Somal yang khusus memang datang belajar qiraat ke situ. Itu pun juga nggak seberapa. Ya. Berarti dulu kebanyakan mahasiswanya nih dari Somal. Somal gitu. Itu memang khusus qiraat gitu. Yang Indonesia itu yang di Ahqaf nanti kan belajarnya sore hari. Jadi kalau sore belajar di Mahat Idrus qiraat istifadah, kalau pagi kan di kuliah. Itu awalnya seperti itu. Jadi gedungnya pun yang ada di depan Masjid Syekh Ali itu, di sampingnya Masjid Al-Idrus. Terus perkembangan Mahat Idrus yang sekarang tuh gimana, Ustaz? Sekarang jadi sejak itu 2016 beliau mudirnya Dr. Abdullah bin Abdul Qadir Al-Idrus setelah mendatangkan santri-santri dari Indonesia, beliau menyewa asrama karena memang belum punya asrama, hanya mabna yang ada sekarang itu mabna taklimi, tempat belajar aja. Asramanya ada di samping Masjid Jami' Tarim. Tahu itu pasti anak-anak di sini pasti tahu. Nah, di situ ditempatkan beberapa santri. Beberapa santri yang ada yang belajar dari Indonesia khusus ke Mahat Idrus. Memang awalnya qiraah sab'ah juga akhirnya ditambah yang namanya Qismu Syariah. Karena tidak semua orang itu senang qiraah gitu. Jadi dibukalah Qismu Syariah dari tahun 2016 kalau nggak salah sampai sekarang. Setelah itu setelah tahun 2016 juga mulai dibuka yang namanya Qismul Hifdz atau tahfidz Quran. Karena ada dari pelajar Malaysia dan Thailand yang ada yang kecil, ada yang ini tuh pengen belajar menghafalkan Quran juga. Maka dibukanya juga. Berarti dulu itu cuma qiraah sab'ah aja. Iya, hanya qiraah sab'ah. Qurannya sambil jalan atau gimana tuh? Tidak wajib. Yang belajar qiraah sab'ah di situ itu nggak wajib hafal Quran. Berarti yang penting belajar aja, tahu gimana qiraah sab'ah itu berjalan. Iya. Habis tahun 2016 itu kalau nggak salah itu sudah mulai diresmikan. Jadi yang asalnya Mahat Idrus li ta'limil qiraat, jadi Mahat Idrus li ta'limil qiraat wal ulum asy-syar'iyyah. Jadi itu Mahat Idrus nih dengar-dengar katanya jadi universitas. Itu bener atau enggak, Ustaz? Jadi begini. Mulai baru tahun kemarin kalau nggak salah. Jadi karena sekarang Mahat Idrus banyak sekali peminatnya. Sekarang aja santrinya hampir lebih dari 260 dari belasan
jadi 260. Sekarang sudah mempunyai apa namanya gedung sendiri, tanah sendiri, di dalamnya juga sudah difasilitasi ada musolanya, ada sakan asramanya, ada lapangannya, ada toko-toko bakalahnya, lengkap lah, intinya sudah independen, enggak mandiri gitu ya. Ya, yang dulu kan masih nyewa gitu. Sejak itu banyak sekali daripada santri-santri Indonesia yang mereka ada kebutuhan untuk yang namanya pengakuan secara resmi formal. Maka di situ dari pimpinan Ma'had Idrus memikirkan hal itu. Bagaimana ini nanti anak-anak yang di Ma'had Idrus juga, karena kan masih sistem pondok, masih ma'had gitu. Jadi bagaimana mereka juga bisa mendapatkan formalitas ijazah yang disetarakan S1. Nah, mulai itu tahun kemarin kerjasama MOU dengan Jamiah Seun, anak-anak yang Ma'had Idrus khususnya yang belajar syariah itu dikonversikan pelajarannya, artinya disetarakan dengan apa namanya pelajaran-pelajaran yang ada di Jamiah Seun. Jadi mereka anak-anak yang memenuhi syaratnya ya harus sudah lulus apa namanya MA atau SMA sederajat. Kalau hanya di pondok nggak punya ijazah MA SMA sederajat nggak bisa, karena itu masuk jenjang persyaratan, nanti itu ijazahnya diterjemahkan seperti universitas lainnya. Habis itu nanti anak-anak ke sana ke Jamiah Seun itu hanya tatap muka beberapa periode, mungkin 1 minggu sekali, terus ujian syahr 1 bulan sekali ke sana. Seluruh pelajarannya, kegiatan belajarnya ada di ma'had. Berarti jadi mereka ke sana itu hanya semacam formalitas gitu. Formalitas berarti ijazahnya itu yang mengeluarkan dari Seun, dari Jamiah Seun. Dari Jamiah Seun. Jadi seluruh kegiatan belajarnya dialihfungsikan di ma'had, khusus anak Ma'had Idrus. Gitu. Dan jadi sekarang bagaimana cara daftarnya, Ustaz? Nah, sekarang cara daftarnya seperti ma'had-ma'had atau pesantren-pesantren lain, lembaga-lembaga ribat yang ada di Tarim sama. Cara daftarnya melengkapi persyaratan. Karena mulai tahun mungkin saya ceritakan dulu kenapa saya jadi apa namanya yang megang maktab Ma'had Al Idrus yang ada di Indonesia. Jadi apa namanya awalnya itu semenjak tahun 2016 ketika saya sudah lulus dari Universitas Al-Ahqaf, saya istifadah dengan apa namanya Ma'had Al Idrus. Ya izin lah gitu mau khidmah di Ma'had Al Idrus dan juga menghafalkan Al-Qur'an di sana, menyelesaikan ke Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al Idrus, mudirnya. Di sana setelah di sana tahu kalau mudir Ma'had Idrus tahu kalau saya itu alumni Ahqaf, ya pernah megang di organisasi. Beliau meminta saya untuk apa namanya membuat organisasi Ittihad gitu di Ma'had Idrus, biar apa namanya juga seperti arbitoh lembaga-lembaga lain di Tarim. Dan anak-anak juga aktif. Saya disuruh. Maka di situ saya apa namanya mentaksis IKP. Singkatannya adalah Ikatan Pelajar Indonesia Ma'had Al Idrus, IKP Al Idrus gitu. Nah, disitulah saya mulai mengajak teman-teman yang ada di Ma'had untuk belajar organisasi. Kemudian kita juga setelah itu kita apa namanya sosialisasikan tentang IKP ke lembaga-lembaga lain. Akhirnya lebih rapi begitu. Semenjak itu selama sampai tahun 2018 saya ada di sana. Kemudian keberangkatan santri-santri yang ada di Indonesia itu belum ada yang mengkoordinir secara resmi. Jadi siapa saja yang mau datang ke Tarim belajar di Ma'had Idrus, kemudian ada yang bisa mengurusi dan ada yang apa namanya seniornya yang ada di sini bisa diberangkatkan. Jadi belum rapi begitu. Bisa mandiri berarti. Berangkat mandiri karena memang belum rapi. Jadi beliaunya juga belum bisa membaca konteks ke Indonesia itu seperti apa sih. Masih tanya-tanya, kadang apa namanya minta bantuan senior sana yang mau ada santri belajar ke Ma'had Idrus, silahkan nanti bisa kita apa namanya tampung dan lain sebagainya. Semenjak saya lulus itu sudah selesai tahun 2018 saya pulang ke Indonesia. Beliau
merencanakan dakwah dan juga pengen membuka cabang yang ada di Indonesia tahun 2018 itu. Tahun 2018. Ternyata ke Indonesianya gagal, beliau ke Thailand dan ke Malaysia, habis itu balik. Rencana ke Indonesianya gagal karena ada apa namanya hal-hal yang nggak bisa ditinggalkan, akhirnya balik ke Tarim. Akhirnya tahun 2019 pas saya sudah di Indonesia, kemudian bagaimana merencanakan lanjutan dakwah beliau ke Indonesia. Akhirnya tahun 2019 akhir beliau sama saya keliling Indonesia, memperkenalkan Mahat Aidrus secara luas, istilahnya meluncing lah gitu. Karena sebelumnya beliau ke Indonesia itu hanya beberapa untuk seminar, untuk kayak gitu balik. Kalau yang tahun 2019 beliau datang ke Indonesia memang untuk memperkenalkan Mahat dan juga membuka cabang. Kemudian tanggal 5 Januari 2020 beliau apa namanya meresmikan Maktab Mahat Al-Idrus yang ada di Indonesia, di Pondok Al-Fakir yang ada di Gresik, Pondok Al-Hidayah An-Nuriyah. Nah, mulai dari situlah saya mulai merapikan administrasi keberangkatan dan lain sebagainya. Nah, persyaratan-persyaratannya nanti bisa di-share secara rinci, secara tertulis. Ya seperti apa namanya, seperti persyaratan-persyaratan yang lain. Paspor pasti dibutuhkan, foto 4x6 background putih, kemudian mengisi formulir, kemudian membayar administrasi. Ya secara umum seperti itu. Nanti detailnya akan dicantumkan sama Mas Fadli di kolom deskripsi lebih jelasnya. Nah, dari kalau sekarang nih kita pembahasan sistem pembelajarannya. Emang sistem pembelajaran apa yang ada di Mahat Idrus itu? Karena apa namanya sistem pembelajarannya itu yang kemarin dari Mudir Mahat Idrus itu menceritakan ke saya bahwasanya saya pengen menjadikan Mahat Idrus khususnya yang Qismu Syariah itu khulasah daripada Darul Mustafa, Rubat Tarim dan Ahgof secara manhajiyah gitu. Makanya di sana itu secara silsilah kitab khususnya yang syariah itu mulai dari kitab yang kecil seperti di Rubat Tarim ada Risalah Jami'ah, terus kemudian naik Safinah begitu. Sampai Minhajut Thalibin. Sampai Minhaj. Iya. Kemudian cara pengejaran muqarrarnya cepet kayak Ahgof. Karena beliau alumni Ahgof. Beliau itu 9 tahun di Rubat Tarim, juga S1 S2 di Ahgof. Dan juga beliau pengajar ada di Darul Mustafa. Makanya beliau pengen kalau di Rubat Tarim kan belajar itu kalau belum selesai kitabnya nggak bisa naik begitu kan. Kalau di sana itu mau nggak mau harus dikejar gitu, kayak muqarrar di Ahgof gitu kan. Mau nggak mau harus naik mustawa gitu. Kalau nggak ya berarti tinggal kelas begitu. Kalau kitabnya nggak habis juga kan harus habis juga. Harus berapa persen begitu kan. Nah sistemnya itu dibuat begitu. Sistemnya dibuat seperti itu. Khulaso. Terus di sana juga dibuat jadwal biasanya mingguan gitu, per pekan harus ada salah satu santri yang takalam. Jadi dilatih dai karena butuh juga kita gitu. Iya, emang takalam itu perlu banget. Kalau kita di Ahgof kan biasanya cuma ya belajar aja, lebih fokus belajar. Nggak ada tatbik takalam, muhadharah, ngasih ceramah gitu. Berbahasa Arab di sana diwajibkan juga gitu. Seperti DM juga kan ya Ustaz? Darul Mustafa. Berarti tempuhnya tuh dalam berapa tahun Ustaz di Mahat Idrus? Jadi di Mahat Al-Idrus yang kan sekarang sudah ada 4 jurusan. Jurusan Qiraah Sab'ah, jurusan Syariah, jurusan Hifdz atau Tahfidzul Quran. Yang terakhir ini jurusan bahasa. Jurusan bahasa itu lughah, melihat beberapa santri yang ada di Indonesia itu bahasanya lemah, maka dibuatlah program bahasa 1 tahun. Berarti kayak markas. Jadi yang syariah, yang Qiraah Sab'ah itu 2 tahun, yang syariah juga 2 tahun, yang hifdz Quran 2 tahun. Cuman ketika tidak selesai maka harus diselesaikan, artinya nambah tahun. Khusus yang Qismu Syariah, itu
Kalau pengen menyelesaikan kitab-kitabnya sampai muntahi, artinya sampai kitab Minhaj, Jamul Jawame, Ibnu Aqil, itu 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun. Kalau hanya pengen menyelesaikan dasar, ya 2 tahun itu cukup. Karena sistemnya memang sistem ma'had. Kita kembali lagi ke sistem perkuliahannya itu gimana, Ustaz? Kan ada kayak sistem kuliahnya juga kan, berarti kan ada ijazah seperti itu. Jadi anak-anak yang ikut program kuliah itu nggak diwajibkan, hanya beberapa saja yang mau ikut program kuliah. Artinya setelah lulus dari Al-Idrus itu dapat ijazah, ijazah S1. Tapi anak-anak yang mengikuti program kuliah itu harus 4 tahun. Harus 4 tahun. Ya, karena muqarrarnya itu di sana harus 4 tahun. Harus 4 tahun. Jadi anak-anak yang ikut kuliah nanti ada jadwal tersendiri untuk belajar. Namun tahun ini nggak hanya Jamiah Seoul, kalau nggak salah kemarin saya dapat kabar kerjasama dengan Jamiah MOU dengan Jamiah Andalus yang ada di mana Son'a kalau nggak salah. Nah itu. Berarti sistemnya Ma'had Idrus ini di Ma'hadnya punya pelajaran sendiri, di kuliahnya punya pelajaran sendiri. Gitu? Ya di luar jam. Di luar jam. Ya di luar jam. Sehingga punya waktu tersendiri dan tidak mengganggu satu sama lain. Iya. Karena kenapa Ma'had Idrus nggak buat mengeluarkan ijazah sendiri melengkapi persyaratan ini. Nah sekarang itu karena apa yang diminta dari Kementerian Pendidikan atau Taklim Ali yang ada di Yaman itu banyak sekali kan yang tidak bisa dipenuhi Ma'had Al-Idrus untuk sekarang waktu. Makanya untuk sementara waktu untuk bisa menjawab daripada tantangan-tantangan atau permasalahan-permasalahan anak-anak yang membutuhkan ijazah S1, maka dibuatlah kerjasama MOU untuk sementara. Namun ini dalam tahap dalam tahap perencanaan dan juga dalam tahap realisasi. Insya Allah Ma'had Idrus akan dinaikkan menjadi kuliah dan jamiah. Berarti sekarang namanya bakal ganti. Ya, Allah alam nanti jadi Universitas Al-Idrus. Karena kemarin saya dapat kabar ini kita dari segi tanah luas bangunan itu ada ada ketentuan dari Wazarah Taklim Ali yang harus dipenuhi. Makanya sekarang belum bisa memenuhi itu, belum bisa mengeluarkan ijazah sendiri. Jadi ada hal-hal yang harus dipenuhi persyaratannya. Insya Allah nanti tahun depan ya kita doakan semoga lancar. Tahun depan atau tahun kedepannya Ma'had Idrus sudah mempunyai izin resmi mengeluarkan ijazah sendiri, jadi bisa naik menjadi universitas. Begitu. Semoga saja seperti itu. Jadi bagi teman-teman kalau mau daftar ke Ma'had Idrus jangan takut, kalau di sana bakal ada ijazahnya juga. Ntar ke Indonesia punya ijazah resmi, akhirnya bisa mendapatkan sertifikat S1. Kebanyakan karena di Indonesia kan sekarang apa-apa dibutuhkan gitu, Ustaz. Iya, masalahnya kemarin itu karena sebelumnya belum ada pikiran seperti itu. Karena menjawab tantangan seperti itu bagaimana gitu kan, bisa mengimbangi. Rata-rata orang Indonesia dapat ijazah nggak, diakui nggak, rata-rata pertanyaan seperti itu. Tapi kalau nggak dapat ijazah secara formal, secara keilmuan itu udah bagus gitu. Cuman sekarang kan tuntutan zaman. Jadi butuh ijazah, butuh ini begitu. Apalagi kita kan ini lulusan luar negeri gitu, Ustaz. Gimana gitu ketika diajak ke pondok sini, didaftarin, dimintain akhirnya ini ijazahnya mana gitu kan, bingung juga teman-teman mungkin. Menjawab di tantangan masa depan penting juga itu. Ya mungkin itu saja obrolan kami dengan Ustadz Abdul Muwahhid. Bagi teman-teman yang mau tanya-tanya ke beliau silahkan aja langsung hubungi nomor WA beliau atau Instagram beliau. Apa Ustadz? Ada Instagramnya _Muhid MUHIDH. Ya, ntar ada di itu. Terus juga Ma'had Idrus juga punya Instagram juga. Institut.al-idrus. Nanti bisa kelihatan di sana, bisa diupdate juga. Ya udah, terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Insyaallah. Syukran, ma'assalamah.